Iya, nanti nanti dibantu share screen-nya sama Bang Nasir ya. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Dinda Rahma Fitriani selaku Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi, kepada Ibu Dr. Kristiana Wulandari selaku Sekprodi S1 Ilmu Komunikasi, kepada Bapak Ibu dosen staf Prodi S1 Ilmu Komunikasi, dan kepada pembicara kita pada acara hari ini, yaitu dari bagian perpustakaan, Bapak Dr. Roswan Budi Utomo SE MMSI, bagian PSMA Ibu Dr. Yuli Karyati Eskom MMSI MIKOM, kepada bagian keuangan yaitu Ibu RT Nur Hartiwati Eskom MMSI, bagian Karir Center Ibu Desi Wulandari Aspari Putri Eskom MT, bagian SKPI Ibu Dr. Dina Anggraini Eskom MMSI, bagian transkrip Ibu Siti Hodijah Eskom MMSI, dan bagian sidang sarjana Ibu Fani Yulia Rosyada SE MMSI. Dan juga kepada seluruh mahasiswa angkatan 2020 yang hadir pada acara sosialisasi tugas akhir pada hari ini. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul secara daring di acara sosialisasi tugas akhir sesi 2 mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Baik, sebelum acara dimulai, saya bacakan rundown acara kita terlebih dahulu pada hari ini, yaitu pertama yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi dari bagian perpustakaan, penyampaian materi dari bagian SKPI, penyampaian materi dari bagian PSMA, penyampaian materi dari bagian keuangan, lalu kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab sesi 1, kemudian brief isoma, dan selanjutnya dilanjutkan dengan penyampaian materi dari Karir Center, penyampaian materi dari bagian transkrip, penyampaian materi dari bagian sidang sarjana, dan penutup. Baik, langsung saja kita mulai dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Kaprodi S1 Ilmu Komunikasi. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Dinda Rahma Fitriani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Fauziatul Arifah. Saya izin memberikan sedikit kata sambutan ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir, para pembicara yang sangat luar biasa dan juga mahasiswa-mahasiswi dari kelas 4 ya, berarti angkatan 2020 yang sebetulnya saat ini sudah mulai menjalankan proses bimbingan skripsi ya dan juga persiapan untuk lulus melalui jalur komprehensif seperti itu ya. Karena ini masih suasana lebaran, jadi izinkan saya atas nama pribadi dan juga atas nama Prodi Ilmu Komunikasi mengaturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, kesuksesan, semua hajatnya dilancarkan termasuk lulus skripsi dan lulus komprehensif tepat waktu begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, hari ini adalah sosialisasi sesi yang kedua. Ini si Bang Arifan. Oh iya, alhamdulillah. Kasih. Iya, kasih Mbak Laras ya Mbak. Iya. Kasih ya. Iya, assalamualaikum. Ya, Bu Admin boleh tolong dibantu untuk nge-mute sebentar ya. Silakan Ibu dilanjutkan. Iya. Baik, terima kasih banyak. Iya, baik. Jadi hari ini adalah sosialisasi tugas akhir untuk angkatan 2020 sesi yang kedua. Kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan kegiatan sosialisasi dan inspirasi alumni itu langsung dalam satu hari yang sama, maka di tahun ini kami merasa
kayaknya nggak cukup nih waktunya kalau misalnya digabung menjadi 1 hari. Oleh karena itu, sosialisasi tugas akhir dan inspirasi alumni untuk yang prodi itu telah kami lakukan sebelum Lebaran seperti itu supaya kami bisa lebih deep lagi untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi mahasiswa dan mahasiswi angkatan 2020 yang akan segera lulus. Kemudian ini adalah sesi yang kedua yang nantinya akan ada 7 pembicara dari setiap bagian ini pastinya akan memberikan informasi yang sangat penting bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang akan segera lulus. Seperti itu. Jadi, kami berharap semua mahasiswa dan juga mahasiswi dapat mengikuti kegiatan ini dengan, fokus begitu ya, walaupun ada beberapa kelas yang memang bentrok dengan jadwal perkuliahan, baik itu luring maupun jadwal perkuliahan daring. Di akhir acara nanti akan ada pemberian informasi, mengenai segala sesuatu dan akan ada Q&A, jadi dipersilahkan kepada semua mahasiswa jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, mumpung ada pakarnya nih dari masing-masing bagian, seperti itu. Kemudian jujur kami berharap semoga angkatan 2020 bisa lulus tepat waktu 100% ya, walaupun biasanya pasti akan ada yang 1, 2, atau 3 orang yang terlambat untuk lulus tepat waktu, tapi tidak apa-apa. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi tugas akhir. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dinda Rahma Fitriani atas sambutannya. Baik, langsung saja kita mulai materi untuk hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh bagian perpustakaan kepada Bapak Dr. Ruswan Budi Utomo. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebentar. Ya, jadi perkenalkan saya Ruswan Budi Utomo, mewakili Kepala Perpustakaan untuk hari ini berbicara mengenai apa aja program-program yang ada di perpustakaan yang dapat mendukung adik-adik mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir. Ya. Plus nanti ada reminder untuk apa yang harus kalian lakukan setelah lulus tugas akhir. Ya. Baik, minta tolong di-share slide-nya, Bu. Baik, Pak, sebentar. Ya, baik, next slide. Nah, jadi Perpustakaan Universitas Gunadarma itu ada di 5 kampus. Sebenarnya ada 7 sih, cuman yang 2 belum aktif. Jadi ada beberapa kampus yang memiliki spesialisasi. Ya, untuk kampus H di Depok itu hanya untuk baca. Ya, untuk kampus D di gedung 3 lantai 1 untuk proses administrasi. Sedangkan untuk kampus J di Bekasi itu untuk keduanya, untuk baca dan administrasi. Kampus K untuk baca dan administrasi. Yang terakhir baru dibuka kemarin adalah kampus N di Penajam, IKN ya. Itu juga sama buat baca dan administrasi. Jadi kalau yang mahasiswa Depok, ini jangan salah datang mau ngurus mau baca ini ada kampus D nih, di kampus D nggak ada buku, jadi kalian harus ke kampus H untuk baca ya. Nah, untuk semua kampus ini, untuk pelayanan, untuk administrasi itu sudah terintegrasi melalui online, ada di library.gunadarma.ac.id. Sehari ini saya bicara mengenai prosedur-prosedur yang dapat Anda manfaatkan, itu juga ada petunjuknya di library.gunadarma.ac.id. Jadi semuanya sudah ada petunjuk-petunjuknya di sana. Ya. Nah, jadi itu. Terus next slide.
Nah, jadi seperti tadi saya utarakan bahwa ada dua layanan nih, layanan baca sama layanan administrasi. Layanan baca apa aja sih? Di sini ada pinjam buku sama pengembalian buku, itu udah pasti. Jadi kalau Anda butuh referensi, silahkan datang ke perpustakaan. Kalau mau baca skripsi, itu juga silahkan datang ke perpustakaan kampus H, atau untuk yang di Kalimalang bisa ke kampus J, yang di Karawaci kampus K. Ya, di sini ada yang dari Penajam nggak ya? Komunikasi ada yang dari Penajam ya, Bu? Betul, Pak. Ada ya, baik. Ada, Pak. Ya, sementara di kampus K ini di N Penajam itu belum ada koleksi fisik ya. Nah, jadi kalian bisa memanfaatkan secara online ya lewat menu e-paper, nanti saya jelasin berikutnya. Terus bisa juga baca jurnal, kalau di fisiknya ini ada di kampus H ya, jurnal-jurnal fisik kalau mau cari jurnal. Dan ini semua sekarang layanan pembaca ini sudah online, jadi ada beberapa buku yang kita miliki itu sifatnya sudah e-book, jadi bisa dibaca online. Ada skripsi juga sifatnya sudah online, ada jurnal juga sifatnya sudah online. Jadi layanan pembaca ini sudah bisa kalian akses lewat online. Nanti caranya bagaimana saya berikan. Terus yang kemudian ada layanan administrasi. Ya. Layanan administrasi ini adalah layanan administrasi yang Anda perlukan sebagai syarat sidang sama sesudah sidang. Ya. Jadi selesai Anda sidang, sebelum Anda sidang tugas akhir ya, Anda wajib melakukan bebas perpustakaan. Apa itu bebas? Bebas adalah pernyataan bahwa Anda tidak memiliki tanggung jawab atau peminjaman buku di perpustakaan, itu bebas. Sebelum sidang, jangan kebolak-balik nih. Terus berikutnya sesudah sidang. Nah, ingat, nih kebiasaan nih, banyak nih, saya ingetin sekali lagi nih untuk komunikasi. Mahasiswa biasanya lupa habis sidang PI tidak ngurus sertifikat, sehingga nanti pada saat mau sidang keburu-buru. Padahal perpustakaan butuh waktu untuk memproses. Ya, jadi segera lakukan sumbangan buku setelah Anda sidang PI. Untuk yang belum mengurus, segera diurus. Ya, jangan buru-buru nanti pas mau butuh ijazah baru diurus atau pas mau sidang baru diurus. Gitu ya. Nah, terus apalagi layanan administrasi, di sini Anda wajib mengupload PI dan skripsi. Jadi PI kalau Anda udah sidang PI, Anda wajib upload. Gitu ya. Tujuannya buat apa? Ya ini tadi yang pertama tadi ada layanan pembaca. Di situ biar bisa dibaca oleh adik-adiknya. Gitu ya. Tapi ya nggak semua, karena yang penting-penting itu dikunci untuk mencegah plagiarisme. Ya, kalau mau ya datang ke perpustakaan. Oke, next, Pak Nasir. Nah, ini layanan baca skripsi online tuh gimana? Ya, Anda masuk ke library.gunadarma.ac.id. Ini bukan langsung masuk ke library-nya ya, karena Anda nggak bisa langsung masuk dari library. Anda harus masuk dulu ke student site, pilih perpustakaan. Ya, jadi Anda masuk ke student site, pilih perpustakaan, kemudian pilih menu e-paper. Maaf, di sini belum dicantumkan. Ada e-paper, di situ ada skripsi, penelitian, tesis, dan disertasi. Ya, jadi Anda masuk ke menu e-paper. Atau kalau mau lihat cara-cara aksesnya yang saya jelaskan ini ada di library.gunadarma.ac.id juga. Ya. Terus dapat memilih fakultas atau judul atau penulis. Untuk baca full text perlu login. Loginnya lewat student site yang tadi saya bicarakan. Hanya dapat dibaca, tidak dapat disimpan karena bentuknya untuk anti copy. Jadi tidak bisa klik kanan tuh nggak bisa. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan di mana aja. Jadi kalau saat Anda nggak bisa datang ke perpus, ini bisa online. Ya, kalau Anda punya kesulitan, silahkan chat. Kami punya live chat. Wah, sebelah kanan.
library.gunadarma.ac.id ini kalau Anda kesulitan dengan perpustakaan. Next, Pak Nasir. Nah, ini e-journal. Kalau e-journal, kita memanfaatkan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berarti kita aksesnya bukan lewat library. Ya, cuman ada cantelannya aja di library. Anda bisa ketik Emerald Insight, ya, terus kemudian masuk. Cuman ini hanya bisa, ini yang terakhir nih bacaannya, ini hanya bisa diakses dari WiFi kampus. Ya, kalau WiFi di luar kampus, yang UGNet ya, kalau WiFi di luar kampus ya mohon maaf, ini belum bisa. Gitu ya. Yang dari Penajam kemarin juga udah dicoba, udah bisa ya, Emerald-nya. Terus kalau ini bisa di-download. Ya. Nah, ada beberapa tahun yang ya. Jadi bebas perpus dapat dilakukan lewat student site masing-masing, masuk langsung ke perpustakaan. Gitu. Kayaknya saya aja yang share screen ya. Oh, udah. Siap. Ibu, next Pak. Ya, ini bebas perpus dapat dilakukan lewat student site masing-masing. Jadi ini syarat sebelum sidang. Jangan kebalik. Kalau sesudah sidang sumbang buku. Next Pak. Nah, sesudah sidang untuk ngambil ijazah ataupun sertifikat itu namanya sumbang buku, ya. Nah, Anda kalau sesudah sidang ada 2 kali sidangan, sidang PI dengan sidang tugas akhir. Jadi Anda harus sumbang 2 kali. Ya, selesaikan sumbang PI dulu, baru bisa sumbang skripsi. Ya, yang diupload apa? Skripsi, PPT, dan jurnal. Nah, nanti setelah upload selesai, Anda diverifikasi. Nah, ini sering miss juga nih, tolong diperhatikan. Ya, sering miss juga ini. Waktu verifikasi oleh petugas paling cepat 1 kali 24 jam. Sebenarnya udah bisa 1 kali 24 jam kalau antriannya nggak banyak. Ya, maksimal 3 kali 24 jam, berarti 3 hari. Jadi kalau Anda lebih dari 3 hari belum ada respon apapun, coba cek di kolom komentarnya itu ada catatan petugas enggak? Kalau ada catatan berarti ada yang salah. Jadi Anda jangan pasif. Anda cek di catatannya. Ya, ada catatan enggak? Kalau ada catatan, perbaiki. Atau misalnya tetap enggak ada catatan, Pak. Belum ada apa-apa nih. Ya, jangan pasif lagi. Coba chat petugas. Ya, melalui live chat. Jadi jangan dibiarkan ngambang gitu aja. Kita petugas juga nggak tahu. Ya, karena kemungkinan bisa jadi terlewat. Atau Anda belum lengkap juga. Ada banyak faktor yang bikin Anda tuh tidak diverifikasi oleh petugas lebih dari 3 kali 24 jam. Jadi Anda lapor, jangan diam aja. Nah, setelah terverifikasi, dapat nomor induk, baru Anda bisa sumbang. Ya, gitu. Jadi, cuman hati-hati nih, sebelum ngurus sumbang skripsi, Anda sumbang buku PI-nya harus diurus dulu. Jangan sampai kelewat, gitu ya. Nah, ini silahkan segera diurus buat yang belum ngurus sumbang PI-nya. Ya, silahkan diupload PI-nya. Habis itu ajukan VA-nya. Next, Pak Nasir. Nah, jadi itu untuk perpustakaan semua bisa dilakukan secara online ya. Jadi Anda cukup duduk manis di rumah, nggak perlu datang ke kampus kecuali saat ambil ijazah. Jadi jangan mondar-mandir nanti bilangnya ke kita
dilempar-lempar udah mondar-mandir ke sono kemari. Lah, Anda cukup dari rumah kalau mau komplain, silakan manfaatkan fasilitas live chat. Ya, ada live chat di situ, Anda akan segera ditangani oleh petugas. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Anda juga bisa memanfaatkan untuk tugas akhir. Selamat mengerjakan tugas akhir, semoga lancar sampai sidang selesai. Itu aja, cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Roswan atas materi yang telah diberikan mengenai bagian perpustakaan. Kemudian kita lanjutkan ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu materi dari bagian SKPI kepada Ibu Dr. Dina Anggraini, Eskom MMSI. Kami persilahkan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Fauziatu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Ibu Dr. Dinda Rahma Fitriani. Izin Mbak, apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas Ibu. Baik, terima kasih. Ya, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman dari pengisi acara narasumber juga. Selamat pagi untuk para staf jurusan untuk sistem ilmu komunikasi, bukan sistem ya, ilmu komunikasi. Baik, mohon maaf. Baik, hari ini saya sebagai dari bagian SKPI Universitas Gunadharma akan mensosialisasi terkait dengan dokumen yang kalian akan dapatkan ketika setelah melakukan sidang S1 kita. Nah, di sini saya slideshow sudah terlihat ya Mbak MC? Sudah terlihat Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, ini adalah sistem informasi layanan tentang diploma suplemen atau surat keterangan pendamping ijazah. Nanti saya coba terangkan dengan dua versi ya teman-teman. Jadi di sini ada SKPI reguler dan SKPI yang dengan sistem FIBA-A gitu ya. Nah, kan di sisi sedang progres untuk terakreditasi FIBA-A. Baik, setiap siswa gitu ya, setiap mahasiswa akan mendapatkan 3 dokumen gitu ya, 3 dokumen penting. Oke, sorry. Ya, 3 dokumen penting yang wajib dipunyai gitu ya, berdasarkan dari undang-undang atau Permendikti nomor 6 tahun 2022. Jadi ada 5 undang-undang yang bisa menjadi patokan, tapi yang paling terbaru adalah nomor 22. Di sini dikatakan tentang ijazah, sertifikasi kompetensi, kemudian sertifikat profesi, dan kesejahteraan ijazah. Jadi setiap mahasiswa yang lulus wajib mempunyai 3. Yang pertama adalah ijazah, kedua transkrip, yang adalah surat keterangan pendamping ijazah ya. SKPI ini diputuskan oleh rektorat dan bagian terkait serta untuk menjawab kebutuhan dari mahasiswa yang lulus gitu atau alumni ingin melamar pekerjaan gitu ya, atau bisa juga digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan gitu ya. Nah, di sini di sini ada komponennya ya, komponen umumnya seperti apa nanti bisa kita lihat ya. Di sini dilihat ini adalah surat keterangannya bentuknya seperti ini. Teman-teman akan dapat dalam 2 versi. Yang satu versi yang tercetak yang harus diambil di loket kami. Yang kedua adalah ketika kalian bisa mendownload langsung di aplikasi gitu ya. Jadi di aplikasi bisa kalian ambil sendiri, dan yang kedua adalah mengambil yang sudah tercetak ya. Kemudian error apa nih? Oke. Nah, komponennya ada apa saja? Ada komponen umum, identitas pemegang SKPI gitu ya. Kemudian ada identitas institusi,
kemudian ada capaian pembelajaran, sistem pendidikan, dan KKI. Ya. Pengesahannya dilakukan oleh dekan. Ya. Nah, di sini ini yang paling penting. Di sini komposisinya bisa kalian teman-teman lihat. Di sini ada program studi. Ini semua mahasiswa di jurusan ilmu komunikasi. Ini pasti isinya sama, gitu ya. Nah, yang beda di mana? Yang beda adalah di kegiatan PSP, ya, PSP, pelatihan, seminar dan kemudian pelatihan, seminar, workshop, seminar dan lain-lain, gitu ya. Di sini dilihat bahwa semua kegiatan mahasiswa selama teman-teman menjadi mahasiswa bisa diklaim ke kami, saja, gitu ya. Ikut seminar, ikut workshop, ikut baik jangkauannya itu adalah nasional, internasional ataupun lokal, gitu ya. Nah, di sini dilihat jenis kegiatan ini ada 12, ya, ada 12 jenis kegiatan di mana kalian bisa mengklaim, atau kalau misalnya ada saya panitia apa namanya Asian Game, atau saya panitia apa, itu juga bisa, ya. Jadi semua kegiatan selama Anda menjadi mahasiswa, baik yang dilaksanakan di Mohon maaf, Ibu Dina. baik Baik, silakan Ibu. terputus kan, Tadi Mbak? Iya, tadi sempat Oke. terputus. Ya. Baik, skalanya itu adalah skala internasional bisa, nasional bisa, lokal bisa. Jadi tergantung kalian masuknya. Nanti bagaimana cara menginputnya? Inputnya adalah kalian masuk ke dalam student guide, kemudian ambil pilih menu SKPI, kemudian akan dilakukan masukkan buktinya, kemudian maka akan dilakukan validasi dari tim SKPI. Ini adalah aluran prosesnya, ya. Ini proses alurnya di mana mahasiswa masuk ke dalam aplikasi, isi filenya, kemudian melakukan isi datanya semua, upload buktinya seperti apa, sertifikat, ya, kamu bisa scan, gitu ya, bentuknya PDF, kemudian kamu upload, kemudian kamu tampilkan, ya. Nah, di sini baru akan divalidasi oleh staf SKPI. Kemudian menu SKPI-nya di mana? Ini adalah contoh aplikasinya. Dilihat sebelah kiri ada SKPI, ya, ini kan student site kita. Kemudian ketika masuk, maka dia ada statusnya di sini dilihat. Ada kegiatan, berapa kegiatan yang sudah disetujui, ya. Ada statusnya, gitu ya. Kalau statusnya sudah approve, teman-teman bisa download sendiri, gitu ya. Jadi SKPI ini bisa langsung di-download, ya, bisa langsung di-download. Bagaimana cara isinya, kita punya panduan, ya. Kalau di sini dapat juga, ketika kita pilih SKPI, maka kita akan masukkan data yang di sini tidak perlu kita masukkan karena memang sudah default-nya. Yang di sebelah kanan ini juga nggak bisa dimasukkan. Kenapa? Ini akan ada ketika sudah di-approve. Kalian sudah lulus, dapat PIN, baru akan terisi otomatis. Gitu ya. Posisinya di sini, ya. Kemudian di sini kalau mau masukkan kegiatan gimana? Masuknya di kegiatan, ya. Kalian isi namanya, kemudian nomornya, jenis kegiatannya apa, waktunya apa. Nanti kalau misalnya sudah kalian klaim, ternyata ada pesan, oh, tolong lengkapi buktinya kurang akurat, maka akan kelihatan status pesan di sini. Ya. Terus kemudian upload, jangan lupa buktinya harus diupload di mana kalian bisa upload kegiatannya. Kemudian jika sudah selesai, maka akan keluar, ya, nomor pesertanya. Kemudian kalau misalnya ada error, maka akan dilakukan data kurang. Nah, kalian akan masukin dulu, baru bisa di-approve, ya. Nah, jika misalnya status kegiatannya SKPI ada yang waiting approval, masih dalam proses dari staf SKPI, atau nanti ada approve, dan satu lagi adalah kalau misalnya masih waiting approval, kita nggak bisa lakukan unduh, ya, unduh dokumen SKPI-nya. Kenapa? Karena belum selesai, gitu ya. Kalau misalnya di approve, maka bisa di download, gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalau misalnya kita download, ya, dia ada barcode-nya, ya teman-teman. Barcode-nya itu nge-link ke SKPI sesungguhnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya industri atau kantor mau tahu, gitu ya, mau mengetahui kalian ini ahli atau tidak, dia tinggal beliau tinggal pakai dengan barcode, gitu ya, code-nya. Kemudian ini adalah contoh hasil dokumen SKPI yang kita belum bisa download karena masih statusnya adalah waiting approval, ya, masih waiting approval, ya. Terus kemudian
Kalau misalnya dia sudah di-approve, maka kita bisa download dan kita bisa mengambil di posisi loket gitu ya. Jadi kalian akan mendapatkan satu yang tercetak, satu lagi yang membentuk soft file gitu ya. Jadi ada dua ya. Nah, di sini dilihat bahwa ngambilnya di mana gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil di mana, ngambilnya adalah di kampus Gunadarma F4 Cimanggis ya, di lantai 1 dengan waktu pelayanan Senin, Rabu, Jumat jam 9.30 sampai 11.30, kemudian jam 13 sampai 14.30 gitu ya. Nah, ini adalah yang reguler teman-teman. Tapi kalau misalnya bismillah ya kita dapat untuk akreditasi FIBA A gitu ya, nanti transkrip dan SKPI akan dijadikan satu dokumen ya, namanya adalah diploma suplemen ya, saat ini sedang disusun gitu ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan SKPI yang reguler dan diploma suplemen sendiri gitu, seperti itu teman-teman. Jika ada nanti ingin bertanya boleh ke saya atau dari prodinya boleh lempar ke saya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Ibu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Nina. Baik, kita lanjutkan. Pemaparan selanjutnya adalah pemaparan dari bagian penyampaian materi dari bagian PSMA oleh Ibu Dr. Yuli Karyati, Eskom MSI MIKOM. Kepada Ibu Dr. Yuli Karyati, dipersilahkan. Apakah sudah hadir Ibu Yuli? Belum hadir, Ibu. Baik, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu penyampaian materi dari bagian keuangan, yaitu Ibu Erti Nurhatiwati Eskom MMSI. Kepada Ibu Erti, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kenal saya kepada komunikasi dan juga kepada Bapak Ibu narasumber dan semua mahasiswa-mahasiswi yang sudah hadir di acara ini. Boleh bantu di share screen? Baik, Ibu. Terima kasih. Baik. Berikut adalah apa saja sih yang ada di layanan loket bagian keuangan ya. Kebetulan saya dari loket keuangan ya. Pelayanan loket bagian keuangan ada apa saja nih. Yang pertama nanti mahasiswa bisa mengurus bebas keuangan. Kapan kalian mengurus bebas keuangan? Setelah dinyatakan lulus sidang sarjana atau diploma 3. Lalu bebas keuangan pengunduran diri dari Universitas Gunadarma. Nah, ini untuk mahasiswa yang akan melakukan pengunduran diri gitu ya, mengundurkan diri dari kampus Universitas Gunadarma karena kondisinya yang mungkin pindah ke universitas lain atau karena NPM sudah habis. Yang berikutnya pelayanan loket bagian keuangan untuk PUK, pengembalian kelebihan pembayaran uang kuliah. Nah, PUK ini dilakukan oleh mahasiswa yang sudah lulus kuliah, nanti diproses di loket keuangan dengan ada persyaratan-persyaratan ya, seperti membawa belangko, virtual account, bukti bayar asli, dan juga KRS nanti akan dicek oleh bagian keuangan. Yang berikutnya ada cetak belangko ya, ada kekurangan SKS. Nah, kekurangan SKS ini nanti dicek, akan dicocokan. Apakah mahasiswa di KRS-nya mengambil berapa SKS? Nanti akan dicocokkan dengan belangko. Mahasiswa mengambil berapa SKS, lalu membayar berapa SKS. Jika yang diambil melebihi dari yang dibayar, nah akan ada kekurangan SKS. Ditagihnya dan ditagihnya nanti di loket keuangan setelah lulus sidang, akan dibuatkan belangkonya. Lalu cetak belangko cuti. Mahasiswa yang akan mengajukan cuti di semester bersangkutan
setelah mengurus proses cutinya ke BHK, nanti belangkonya dapat dari mana? Nah, nanti akan ke loket keuangan untuk mendapatkan belangko cuti yang akan dibayarkan ke Bank DKI. Lalu yang berikutnya ujian khusus. Jika mahasiswa akan mengikuti ujian khusus, tentunya sudah ada persetujuan dari jurusan, nanti belangkonya akan dicetak di bagian keuangan. Next. Nah, bebas keuangannya seperti apa? Yang jelas, persyaratan untuk bebas keuangan adalah mahasiswa yang sudah lulus sidang sarjana atau diploma, ya, yang pertama. Jadi kalau mahasiswa belum lulus, ya tidak perlu mengirimkan email ke bagian keuangan, gitu ya. Nah, kalau sudah dinyatakan lulus, nanti mahasiswa akan mengirim email ke bagian keuangan, tertera ya, emailnya keuangan@gunadarma. Nah, setelah mahasiswa mengirim email, nanti menunggu balasan dari staf keuangan, yang mana nanti balasannya akan dijadwalkan di hari apa, di tanggal berapa, dan juga apa persyaratannya yang harus dibawa, sehingga pada saat kalian mengurus ke loket keuangan sudah tahu nih, apa saja berkasnya yang harus dibawa. Nah, apa saja sih yang harus dibawa? Yang pertama, surat jadwal sidang. Surat jadwal sidang dari mana? Kalian nanti bisa mendownloadnya dari student site ya. Kalian download dari student site, lalu kalian print surat jadwal sidangnya. Tapi nanti setelah lulus sidang ya. Jadi surat jadwal sidang ini nantinya akan dibawa ke loket keuangan pada saat kalian sudah mendapatkan atau menerima email balasan dari bagian keuangan. Nah, yang berikutnya untuk mahasiswa reguler, itu harus membawa semua belangko fisik ya dari semester 1 sampai akhir, dan juga belangko virtual account, serta bukti pembayaran. Kenapa bukti pembayaran? Karena beberapa waktu lalu yang saat pandemi, mahasiswa ada yang membayar via transfer atau m-banking. Nah, itu tolong di-print ya, tolong di-print buktinya, bukti transfernya, nanti bisa dibawa pada saat mengurus bebas keuangan asli ya. Lalu KRS juga dibawa semuanya ya. Nah, untuk mahasiswa jalur beasiswa, membawa semua SK beasiswa yang asli, surat undangan penerimaan mahasiswa beasiswa, belangko dan bukti pembayaran uang jaminan kuliah, dan KRS terakhir. Nah, ini semuanya asli. Ya, ini untuk yang mahasiswa mendapatkan beasiswa. Lalu yang berikutnya, belangko dan bukti pembayaran wisuda. Nah, ini dilampirkan jika mahasiswa sudah membayar belangko wisuda atau sudah mendapatkan belangko wisuda. Itu dibawa pada saat mengurus bebas keuangan. Ya. Jadi apa saja nih? Ya, ada surat jadwal sidang, ada semua belangko, dan juga semua KRS yang harus dibawa pada saat mengurus bebas keuangan ke loket keuangan ya. Baik, next. Nah, untuk mengirimkan email seperti apa formatnya? Nah, untuk mengirim email ke bagian keuangan ya, baik itu mahasiswa yang mau mengurus bebas keuangan setelah sidang, atau mau mengundurkan diri, atau mau pengembalian uang kuliah, silakan mengirimkan data dirinya. Formatnya seperti yang tertera, ada nama, NPM, nomor handphone yang dapat dihubungi ya, khususnya ada WA-nya aktif gitu ya. Fakultas apa, lokasi kampus ya, lokasi kampus apakah di Depok, Karawaci gitu ya, di Salemba atau di Kalimalang. Nah, lokasi kampusnya tolong ditulis sesuai di mana mahasiswa kuliah ya. Keperluannya apa? Apakah mau mengurus bebas keuangan setelah sidang, ataukah mau bebas keuangan pengunduran diri, atau mau pengembalian uang kuliah ya. Jadi ada beberapa keperluan. Nah, nanti diisi sesuai mahasiswa keperluannya apa gitu ya. Emailnya kemana? Subjek emailnya lokasi kampus ya, underscore NPM, underscore keperluannya apa. Contoh, ada lokasi kampus
Kalimalang untuk mahasiswa yang kuliahnya di kampus Kalimalang ya. Kalimalang_NPM-nya berapa, keperluannya misalnya bebas keuangan setelah sidang, karena memang mahasiswa tersebut setelah lulus sidang sarjananya, maka contoh untuk subjek emailnya seperti yang tertera ya. Disesuaikan dengan lokasi kampus ya, jika mahasiswa lokasi kampusnya di Depok ya berarti Depok _NPM keperluan, begitupun yang di Karawaci ataupun di lokasi kampus lain. Lalu ya silakan tunggu konfirmasi dari bagian keuangan via email maksimal 7 hari kerja untuk tahap selanjutnya. Jadi kalau misalkan lagi tidak musim sidang gitu ya, itu bisa lebih cepat, tidak sampai 7 hari kerja. Tunggu balasan saja dari bagian keuangan ya. Oke, next. Nah, ini ada beberapa kasus nih. Bagaimana jika surat jadwal sidang yang telah dicap dan ditandatangani oleh bagian keuangan hilang? Nah, itu ada beberapa yang kasus yang terjadi jika kertas jadwal sidang atau surat jadwal sidang yang sudah dicap dan ditandatangani oleh petugas loket keuangan hilang, ya, karena itu tidak boleh hilang ya surat jadwal sidang sampai nanti kalian mendapatkan ijazah ya. Bagaimana kalau misalkan hilang? Nah, silakan ke Polres gitu ya, silakan ke Polres untuk meminta surat laporan kehilangan barang ya. Nanti setelah mendapatkan surat dari Polres laporan kehilangan barang, datang lagi ke loket keuangan, jangan lupa mencetak kembali surat jadwal sidang dari student site-nya ya. Jadi selain membawa surat keterangan dari kantor polisi, juga cetak kembali surat jadwal sidangnya. Nanti silakan ke loket keuangan ya, baik yang ada di Depok atau yang ada di Kalimalang, sesuai dengan lokasi kampus kuliahnya ya. Nanti akan dicek oleh staf loket. Kalau misalkan sudah oke, ya akan ditandatangan ulang dan juga diberikan cap kopi. Nah, kalau sudah seperti itu, minta tolong jangan sampai hilang lagi, karena ada beberapa kasus mahasiswa yang sudah melakukan bebas keuangan pada saat mau mengambil SKL atau ijazah ternyata tidak bisa karena tidak menunjukkan surat jadwal sidang. Kondisinya hilang atau lupa menyimpannya. Nah, syaratnya seperti apa? Seperti tadi ya. Jadi harus ke Polres terlebih dahulu untuk mendapatkan surat laporan kehilangan. Nah, bagaimana jika mahasiswa yang sudah lulus masih memiliki tunggakan atau cicilan pembayaran uang kuliah? Ya, mahasiswa tetap diperbolehkan untuk mengikuti wisuda walaupun masih memiliki cicilan, misalkan di semester 3 atau di semester 5 ada cicilan nih, baru membayar cicilan satu saja, tetapi cicilan keduanya belum dibayarkan. Itu bagaimana? Tetap boleh wisuda ya, tetap diperbolehkan untuk mengurus sumbangan buku perpustakaan, tetap diperbolehkan untuk mengurus UJ karir ya, tetapi mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan untuk mengurus bebas keuangan. Kenapa namanya bebas keuangan ya? Berarti harus selesai semua tunggakan-tunggakan, pembiayaan-pembiayaan, cicilan-cicilan. Nah, nanti akan dicek and recheck oleh staf loket. Apabila mahasiswa tersebut masih memiliki tunggakan, berarti di-keep dulu, tidak bisa mengurus bebas keuangan ya. Karena apa? Untuk mengambil SKL, ijazah, transkrip nilai, harus sudah melunasi semua tunggakannya, harus sudah melunasi semua cicilan yang tertunda gitu ya, harus sudah bebas keuangannya. Nah, kalau sudah, baru di surat jadwal sidangnya akan ditandatangani oleh staf loket keuangan, akan dicap, baru surat jadwal sidang itu bisa untuk mengambil SKL atau ijazah atau transkrip ya. Jadi untuk yang masih memiliki cicilan nih ya, misalnya
tetap boleh wisuda. Yang tidak boleh adalah mengurus bebas keuangan untuk nantinya dipergunakan untuk mengambil SKL atau ijazah atau transkrip. Oke ya. Baik, next. Bagaimana jika mahasiswa yang telah lulus masih memiliki kelebihan pembayaran uang kuliah? Kelebihan pembayaran uang kuliah atau PUK dapat diurus pada saat mengurus bebas keuangan atau setelah mengurus bebas keuangan. Ya, persyaratannya apa? Yang pertama harus sudah dinyatakan lulus sidang. Untuk yang S1 sidang sarjana, untuk yang D3 sidang diploma ya. Lalu yang kedua, sudah tidak memiliki tunggakan pembayaran. Nanti akan dicek kembali apakah dari semester 1 sampai semester akhir masih ada tunggakan atau misalkan yang pembayaran kuliah semester dicicil gitu ya. Nanti akan dicek, di cross check di loket keuangan gitu ya. Kalau masih memiliki tunggakan berarti tidak bisa ya. Yang berikutnya sudah mengurus bebas keuangan. Nah, kalau sudah mengurus bebas keuangan berarti kan sudah dicap surat jadwal sidangnya oleh staf loket. Kalau mahasiswa tersebut memiliki PUK, berarti surat jadwal sidang yang sudah ditandatangani, yang sudah dicap oleh staf loket keuangan, nantinya harus difotokopi. Kenapa difotokopi? Karena yang asli itu untuk mengambil ijazah ya atau transkrip atau SKL. Nanti kalau misalkan mahasiswa memiliki PUK atau akan melakukan pengembalian uang kuliah, surat jadwal sidang yang sudah ditandatangan, yang sudah dicap oleh bagian loket keuangan harus difotokopi. Nanti di belakang fotokopinya, ya, di belakang fotokopinya menuliskan apa? Nah, menuliskan nomor rekening kalian ya, yang mau mengurus PUK, nomor rekeningnya berapa, terus atas nama siapa rekeningnya, ya, nama banknya apa, dan juga nomor WA. Nah, usahakan nomor WA-nya yang aktif ya, nomor rekeningnya juga yang aktif, supaya tidak ada kendala saat staf loket mentransfer dana ke rekening mahasiswa yang memiliki kelebihan uang kuliah. Ya. Lalu yang berikutnya membawa belangko fisik atau belangko virtual account serta bukti pembayaran uang kuliah yang asli. Kalau tadi surat jadwal sidang harus fotokopi ya untuk PUK. Lain halnya dengan belangko atau virtual account. Untuk belangko bukti fisik pembayaran dan virtual account itu wajib yang asli. Jadi disertakan atau digabung dengan fotokopi surat jadwal sidang yang di belakangnya sudah tertulis nomor rekening, atas namanya tadi, nama banknya dan nomor WA. Itu dijadiin satu nanti untuk mengurus PUK ya. Nah, mahasiswa setelah memasukkan berkas PUK yang sudah oke, nanti akan mendapatkan kertas kecil sebagai tanda terima berkas PUK. Ya, kertas kecilnya itu nanti sebagai bukti jika uang PUK yang ditransfer belum masuk ke rekening maksimal 4-5 bulan. Nah, kalau dalam waktu itu belum masuk, lalu mahasiswa ingin menanyakan, silahkan, tapi dengan membawa tanda berkas PUK yang sudah diterima tadi, kertas kecil tadi, seperti itu. Baik, next. Nah, untuk lokasi loket bagian keuangan Universitas Gunawarna di loket 25 sampai dengan 28. Untuk yang di Depok khusus melayani mahasiswa Depok, Kenari, Salemba, Karawaci, dan Cengkareng. Ya. Lalu loket keuangannya ada di Kalimalang di kampus D1 lantai 2 loket 2. Nah, ini khusus melayani mahasiswa Kalimalang ya. Yang ada di Bekasi, kampus J ya. J1, J2, J3, J4. Silakan kalau mau mengurus bebas keuangan nanti ke kampus J1 lantai 2 loket 2. Baik, next. Nah, untuk jadwal pelayanan loket bagian keuangan kampus Depok, ya, kampus D, itu ada di hari apa saja. Kebetulan jadwal kampus D dan J1 ini berbeda ya. Untuk di kampus D, hari Senin, Selasa, Rabu,
Jam pelayanan loketnya sama ya, dari jam 9.30 sampai dengan jam 14.30. Nah, jadwal ini berlaku untuk semester ATA 2023-2024 ya. Oke, baik. Next, untuk jadwal loket kampus Kalimalang atau J1, loket 2 lantai 2, harinya Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat ya. Jamnya di jam 9.30 ya, nanti ada kembali sampai dengan jam 14.30. Nah, ada perbedaan di jadwal loket ya antara kampus Depok dan kampus J1. Baik. Next. Oke, terima kasih. Sekian saran dari bagian keuangan. Baik, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eti. Kemudian kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh bagian Karir Center yang akan disampaikan oleh Ibu Desi Wulandari Asfari Putri, Eskom MT. Kepada Ibu Desi Wulandari, kami persilakan. Mohon maaf, Ibu, masih di mute. Oh iya, lupa, maaf. Terima kasih Bu MC. Terima kasih untuk bagian seluruh ilmu komunikasi apa psikologi ya? Ilmu komunikasi, Ibu. Ilmu komunikasi, sorry. Ya, seluruh jajaran ilmu komunikasi, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari Asfari Putri. Di sini saya mewakili bagian Karir Center Universitas Gunadarma. Ya, karena kepala bagian Karir Centernya, mohon maaf, tidak bisa hadir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti, gitu ya. Oke, untuk adik-adik semuanya, semangat. Berarti tahun ini adalah tahun kelulusan kalian, insya Allah ya. Harus lulus tepat waktu, ya, biar sama-sama enak di kalian, di kampus, baik apalagi orang tua, gitu ya. Oke, saya yang share atau dari host? Share screen-nya saya atau dari host ya? Boleh saya? Boleh, Ibu, silakan. Boleh ya. Oke. Saya coba share screen dulu. Apakah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Oke. Waalaikumsalam ya, Nak. Maaf, anak baru pulang sekolah. Aduh, sebentar ya. Ke kamar dulu, Nak. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masih pagi ya, masih bersemangat hari ini. Di sini saya mewakili bagian Karir Center, mencoba menjelaskan untuk tata cara register dan pengisian kuesioner Treasure Study Career Center. Ya, jadi ini untuk penelusuran ya, penelusuran kalian nanti sebagai alumni, gitu ya. Biar nggak tanya-tanya, boleh di screenshot atau nggak dicatat, gitu kan. Nanti kan kalau misalkan kalian sudah lulus, pastinya sudah berpencar, gitu ya. Jadi kalian harus mandiri, bisa mengetahui informasinya masing-masing. Oke, Career Center di sini. Oke, register Career Center bisa secara online, ya, tidak harus ke ruangan Career Center. Ya, kalian coba cari ruang Career Center di mana. Udah mau lulus nih, harus tahu ruangan Career Center di mana, gitu ya. Jadi sekarang bisa online, udah lama ya, sudah lama sekali registrasinya by online. Oke.
Nah, di sini kalau kalian buka web Career Center ya, sebelumnya di sini buka webnya treasure.gunadarma.ac.id ya, di treasure.gunadarma.ac.id ya, bukan di career.gunadarma.ac.id tapi di treasure.gunadarma.ac.id. Nah, di sini ada UG Treasure ya, bagi alumni dan perusahaan yang belum memiliki akun dapat melakukan registrasi melalui link registrasi tersebut yang ini ya. Pilih menu registrasi di pojok kiri bawah. Ya, ini untuk Treasure. Lalu setelah diklik registrasinya, pilih yang alumni. Di sini ada alumni, ada perusahaan. Ya, kalau kalian nanti punya perusahaan sendiri, boleh registrasi juga untuk perusahaan kalian, gitu ya. Nah, di sini pilih dulu alumni, ya, pilih registrasi alumni. Lalu isi datanya, ya, lalu buat akun dengan username atau NPM, ya, username atau NPM dan password yang mudah diingat, ya, mudah diingat. Lalu nanti jangan lupa di submit, ya, masukkan NPM, masukkan tahun masuk, tahun lulus, jurusannya, prodinya, masukkan nama lengkap, nomor telepon, ya, email, NIK dan NPWP. NPWP masih opsional ya. Nah, ini data yang harus atau bisa kalian nanti dihubungi gitu ya. Jangan sampai mengganti nomor handphone. Oke, lalu di submit. Ya, setelah muncul pesan akun telah berhasil didaftarkan, ya, silahkan langsung login dengan akun yang Anda buat tadi, ya, untuk melanjutkan mengisi questionnaire Treasure Study. Ya, jadi langsung login atau boleh ke awal. Ini kan di awalnya seperti ini ya, treasure.gunadarma.ac.id. Nah, bisa kalian masuk di halaman muka ini ya. Login, mengisi questionnaire Treasure Study tadi, ini ada di pojok kanan atas, login boleh ke sini langsung ya, atau tadi langsung login, sama aja ya. Oke, setelah kalian klik login ya, di sini kalian akan masuk. Nah, nanti akan ada nih, selamat datang Reni, gitu kan. Silahkan isi questionnaire dan jelajahi fitur kami, gitu ya. Ada welcome, gitu ya. Nah, di pojok kanan atas ada isi questionnaire, ya. Isi questionnaire. Tolong diklik isi questionnaire-nya. Nah, lalu di sini nanti ada pilihan Treasure Study-nya, lalu pilih alumni Treasure Study. Ya, nah di sini ada dashboardnya, ada jumlah alumni yang sudah terdaftar, jumlah perusahaan sudah terdaftar, ya, jumlah pertanyaan, jumlah responden alumni, ya, lalu jumlah responden perusahaan, jumlah berita, ya. Nanti ini akan terupdate, ini waktu di capture-nya masih segini ya. Nah, mungkin saat ini sudah bertambah banyak karena kan sudah terupdate ya. Oke, di sini tadi pilih Treasure Study ya, pilih alumni Treasure Study. Nah, isi kuesioner sampai dengan selesai ya. Isi kuesionernya tadi sampai dengan selesai. Yang bagian pertama identitas alumni ya, masukkan NPM, tahun masuk, tahun lulus ya, program studi, terus nama lengkap, nomor telepon ya, kalau bisa jangan pernah ganti, alamat email sama juga jangan pernah ganti, NIK dan NPWP ya. Di sini dimasukkan isian kuesioner identitas kalian nanti sebagai alumni ya. Jadi harus benar datanya dan bisa dihubungi gitu kan. Oke, bagian kedua untuk Treasure Study-nya adalah kuesioner yang wajib kalian isi ya. Tolong diisi semua pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, ini contohnya. Oke, sampai dengan 26 pertanyaan ya, kurang lebih. Kalau tidak ada perubahan ya, kalau ada perubahan pasti peningkatan ya. Peningkatannya kuesionernya nanti akan secara otomatis terupdate. Setelah selesai, jangan lupa diklik submit-nya ya.
Diklik submit, berarti nanti kamu akan dapat keterangan seperti ini. Kamu telah mengisi kuesioner, ya, telah berhasil mengisi kuesioner, ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Kalau bisa di screenshot tampilan ininya. Jadi bukti bahwa kamu telah mengisinya, gitu ya. Kalau misalkan dicari ternyata kamu belum ngisi, kan harus ngisi ulang. Tapi kalau kamu punya buktinya, bukti screenshot ini bisa disampaikan jika di kemudian hari ada pertanyaan atau masalah, gitu ya. Oke, di screenshot sebagai bukti dan lampirkan dengan berkas lainnya untuk mengambil SKL atau ijazah. Ya, jadi berkas pengambilan SKL atau ijazah juga termasuk dengan screenshot capturean tanda ini. Kamu telah mengisi kuesioner di Career Center. Gitu ya. Jadi ini untuk syaratnya juga berarti gitu ya. Syarat untuk mengambil SKL atau ijazah ada bukti screenshot ini. Paham ya? Oke. Nah, kalau saya kecepatan tolong dibilang. Lalu jika terkendala dengan registrasi, ya misalkan kalian sudah berusaha registrasi online di rumah atau di kantor atau dimanapun gitu ya, silahkan kirim data Anda ya jika nggak bisa nih registrasinya tadi, yaitu NPM, nama, jurusan, tahun lulus, dan keluhannya apa. Keluhannya mungkin bisa diisi tidak bisa sukses registrasi ya, atau tidak keluar tadi ya, yang tadi itu tuh tidak keluar ini. Kamu telah mengisi sehingga kamu tidak bisa screenshot gitu, atau saya lupa screenshot gitu. Itu keluhan juga kan, saya lupa screenshotnya untuk bukti pengambilan SKL. Itu bisa kalian keluhkan, lampirkan ya bukti kendalanya ke email career.gunadarma.ac.id ya, ID ya, ke email ini untuk keluhan apapun ya. Jangan lupa untuk join pada Facebook Alumni Universitas Gunadarma ya, dan Facebook UG All Campus All Generation ya, untuk mendapatkan info lowongan pekerjaan ataupun info magang yang diupload oleh Career Center dan alumni lainnya. Ya, tolong dicatat tuh FB-nya. Oke, lanjut. Ya. Setelah 6 sampai 12 bulan kelulusan saudara, ya, insya Allah lulus langsung dapat kerja, ya. Insya Allah semuanya sukses gitu ya. Nah, setelah 6 sampai 12 bulan kelulusan, Career Center akan mengirimkan survei alumni ke email saudara. Jadi email yang sudah didaftarkan di registrasi itu adalah email yang kalau bisa kalian sering buka gitu ya, sering buka, jangan yang emailnya nggak pernah dibuka karena nanti ada survei kami kalian tidak buka gitu ya. Jadi kalau enggak 6 sampai 12 bulan cek-cek email ya, mohon dikirim surveinya untuk alumni Gunadarma ya. Nah, di sini makanya emailnya ada di treasure.gunadarma.cid tadi gitu ya, yang tadi untuk didaftarkan. Ya. Karena survei ini juga untuk kebutuhan kalian, ya, kalian itu kan pastinya akan akreditasi, ya, untuk akreditasi jurusan maupun kampus kita. Nah, survei ini sangat membantu untuk penilaian tersebut. Gitu ya. Kalau kalian nanti minta surat akreditasinya bagus kan, kalian juga yang bermanfaat, gitu ya. Jadi tolong jika ada survei dari Gunadarma ya, itu tolong diisi ya, ditanggapi, jangan dicuekin gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tadi saya bilang surat keterangan akreditasi itu bisa Anda kunjungi di web career.gunadarma.ac.id ya. Di sini kalau tadi kan treasure.gunadarma.ac.id, ini career.gunadarma.ac.id. Nah, di pojok kiri bawah itu ada surat keterangan akreditasi baik institusi Universitas Gunadarmanya maupun dari berbagai macam
jurusan ya dari seluruh jurusan yang ada di Gunadarma. Nah, jadi nggak usah tanya, Bu minta surat akreditasi di mana, gitu kan? Nah, langsung aja buka keri.gunadarma CD, pasti yang terupdate yang ada di web ini ya. Bahkan dari apa alumni kakak-kakak kelas kalian pun ada. Jadi beberapa tahun terakhir ada terupdate di situ. Jadi kalau misalkan kalian 2 tahun lagi misalkan mau daftar PNS atau apa, minta surat akreditasi jurusan kaliannya, angkatan kaliannya, cari di situ ada pasti. Ya. Paham ya? Jadi di web career center ini, selain surat keterangan, ada juga biasanya info-info lowongan pekerjaan ya. Yang belum bekerja bisa sering-sering mengunjungi web karir atau datang ke ruangan karir bertanya apakah ada lowongan yang apa namanya kalian minati, seperti itu ya. Oke, terakhir apa namanya penutup, saya mengucapkan selamat ya sebelumnya. Semoga kalian bisa raih cita-cita kalian, bekerja sesuai dengan jurusan kalian, walaupun tidak sejalan gitu ya, sefrekuensi nggak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan kalian semua sukses di dunia pekerjaan nanti. Itu. Ya, saya rasa cukup ya sampai sini aja. Ya intinya tolong jika kalian mau ngambil SKL atau ijazah kan harus ada tadi ya surat capturean bahwa kalian sudah mengisi isi kuesioner ini ya. Kalau ada ini berarti kalian bisa ambil ijazahnya, gitu kan syaratnya salah satunya ini selain syarat yang lain gitu ya. Oke. Sampai sini cukup kalau dari Garis Center. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Desi atas pemaparan materinya terkait dengan karir center. Baik, untuk 4 pembicara kita pada hari ini di sesi 1 yaitu dari bagian perpustakaan, SKPI, kemudian karir center dan juga dari bagian keuangan itu sudah dijelaskan oleh masing-masing perwakilan ibu dan bapak dosen dari masing-masing bagian. Dipersilahkan kepada seluruh mahasiswa kelas 4MA untuk dapat mengirimkan pertanyaan melalui chat ataupun kalau misalnya ada pertanyaan bisa juga disampaikan secara langsung. Dipersilakan untuk raise hand, kemudian nanti bisa on cam untuk bertanya, diperuntukkan untuk siapa pertanyaannya, kemudian nanti bisa langsung disampaikan. Silakan. Perlu diperhatikan untuk materi-materi hari ini sangat penting ya untuk keberlangsungan kalian mahasiswa menyelesaikan tugas akhir. Jangan sampai nanti hari ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Ibu dari masing-masing bagian. Kemudian nanti masih ada lagi yang bertanya, ini kenapa misalnya perpustakaan, ini kenapa kok masih belum bisa upload atau masih ada kendala. Terus misalnya di bagian keuangan itu bagaimana penyelesaiannya. Nah, karena hari ini sudah dipaparkan materinya, kemudian ini juga ada sesi tanya jawab, jadi dipersilahkan dimanfaatkan dengan baik sesi tanya jawab ini, karena kalian bisa tanya langsung ke Bapak Ibu dosen dari masing-masing bagian. Baik, ini sudah ada pertanyaan dari Lazuardi Habsyi ditujukan kepada bagian keuangan yaitu Ibu Erti Nurhatiwati. Nah, saya bacakan pertanyaannya, Bu. Jika bukti transfer secara fisik sudah tidak ada, bagaimana Ibu? Terima kasih.
Ini transfer untuk mungkin pembayaran uang kuliah ya, Bu. Dipersilakan, Ibu. Baik, terima kasih, Bu. Ya, untuk pertanyaan dari Zuardi ya, kalau misalkan bukti transfer secara fisiknya sudah tidak ada, sedangkan itu adalah bukti dari 3 semester terakhir ya, bukti transfer untuk 3 semester terakhir. Mahasiswa bisa melakukan 2. Yang pertama, mungkin minta bank bersangkutan gitu ya untuk ngeprint rekening korannya. Tapi perlu diingat waktu itu bayarnya bulan apa gitu ya, itu yang pertama. Atau yang kedua, silakan minta ke Bank DKI yang di Depok untuk rincian pembayaran atau bukti bayar semester berapa. Nanti insya Allah akan diberikan rinciannya mahasiswa tersebut hilang di semester berapa untuk yang bukti transfer ya. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama, Zuardi bisa ke bank yang bersangkutan. Zuardi transfer lewat bank apa nih waktu itu untuk membayar uang kuliahnya gitu ya. Kalau misalkan transfer lewat bank A ya silakan ke bank A, lalu meminta untuk di-print rekening koran di bulan yang bersangkutan. Lalu yang kedua, silakan ke Bank DKI Depok. Mungkin itu saja jawabannya, bisa menggunakan 2 cara tadi. Karena kalau misalkan di semester yang hilang adalah di semester akhir, sedangkan di situ ada kelebihan uang kuliah. Nah, kalau kelebihan uang kuliah itu wajib menyertakan bukti belangko atau bukti pembayaran aslinya gitu. Jadi kalau misalkan hilang nih ya bukti pembayaran bukti transfernya yang asli, tadi hilang. Itu ya Lazardi, semoga bisa membantu jawabannya. Atau kalau mau ditanyakan lagi silakan. Baik, terima kasih Ibu Erti, sudah cukup jelas. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Salwa Nabila. Nah, diperuntukkan untuk Bapak Roswan dari bagian perpustakaan. Saya bacakan pertanyaannya, Pak. Jika sertifikat PI mahasiswa hilang, itu harus membuat ulang atau harus bagaimana? Dipersilahkan kepada Bapak Roswan untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Silakan, Pak. Benar. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tadi kalau ininya hilang ya, sertifikat PI-nya hilang ya, Bu. Iya, Pak. Sertifikatnya hilang. Sertifikat Kalau PI. itu ditanyakan ke bagian sertifikat ya. Tapi dari perpus tidak perlu untuk nyumbang buku lagi. Kan buktinya masih ada. Di kami sudah tercatat gitu. Atau kalau memang belum lapor ke perpus ya minta bukti salinannya ke Bank DKI ya. Gitu sih, Bu. Baik. Ini Mungkin kan nanti, yang ditanya sertifikatnya ya, sertifikat PI hilang gitu ya. iya. Nah itu kayaknya nggak dicetak lagi deh. Bagian Baik. sertifikat yang bisa jawab tuh kayak. Ya, baik, nanti Salwa nanti bisa ditanyakan ke bagian sertifikat, tapi kalau untuk nanti untuk syarat sidang di bagian perpustakaan itu tidak berpengaruh ya Pak, Ya, karena tidak yang penting mengapa. sudah sumbang hukum. Betul, betul. Baik, terima kasih Pak Ruslan atas jawabannya, semoga Salwa terjawab ya pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini dari Nadia Priscila, diperuntukkan untuk mohon maaf karena Nadia ini pertanyaannya tentang sidang PI, nanti Nadia bisa menanyakan ke bagian PI ya. Terus kemudian ini dari Yulia Zahra, saya sudah mengurus bebas perpustakaan untuk PI dan tinggal bayar Pak. Ini diperuntukkan untuk Pak Roswan Ibu dari bagian perpustakaan. Saya sudah mengurus bebas perpustakaan untuk PI dan tinggal bayar, tapi nomor PA-nya atau nomor virtual account-nya itu ada 2.
Kira-kira saya pakai yang mana untuk membayar bebas perpustakaan tersebut? Apakah nomor virtual account yang terakhir dikirim? Bagaimana Pak? Pak Ruslan? Ya, Bu. Kalau virtual account yang nggak muncul, itu bisa hubungin petugas. Jadi bisa ke live chat ya. Terus kalau ini upload PI-nya, status di student site masih belum diupdate, atau masih silang, itu sama tetap hubungi petugas. Karena kasusnya bisa banyak, bisa berbeda-beda ya. Intinya kalau ada masalah atau ada kesulitan di perpustakaan, harus segera ditanyakan ke live chat. Kami insya Allah online dari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam 4 gitu Bu. Tapi kadang-kadang juga ada yang nanya jam 8 malam kalau ada petugas yang masih online, itu juga insya Allah dijawab. Seperti itu Baik, sih. baik. Luar biasa ya Pak. Jadi walaupun misalnya jam 8, tapi 8 malam atau waktu malam, tapi kalau misalnya petugasnya masih ada ataupun masih ada yang membuka, itu masih bisa dijawab ya Pak. Oh, ya, betul. Baik. Jadi tergantung petugas. Tapi yang pasti jam 8 sampai jam 4 pasti dijawab. Kalau nggak dijawab, up aja lagi. Itu jawaban dari Pak Ruslan. Satu lagi Pak, ini menyambung pertanyaan tentang PI dan juga sumbang PI. Cut Maulida ini bertanya bagian perpustakaan, jika sudah upload PI ke perpustakaan atau sumbang PI, tapi status di student site-nya masih hilang, jadi belum checklist. Itu bagaimana Pak? Iya, yang tadi saya sudah jawab Bu. Jadi itu kemungkinan ada beberapa hal itu mesti ditelusur. Jadi nanti yang menelusur nanti adalah petugas. Nah, intinya pokoknya batas waktu kami 1 kali 24 jam sampai 3 kali 24 jam. Kalau lebih dari 3 kali 24 jam belum ada respon, bisa langsung ditanyakan ke chat petugas. Gitu Bu. Cuman tadi ya pas chat seandainya nggak ditanggepin ya di-up lagi aja. Setiap 5 menit atau 10 menit tidak ada masalah. Nanti pasti akan dibalas. Jadi Gitu Bu. diperiksa terus dan diupdate terus infonya ya Pak. Iya betul. Jadi ditanyain aja kalau 3 kali 24 jam belum ada perubahan apapun di catatan ya. Atau nomor induk belum muncul, nomor VA belum muncul, itu segera ditanyakan. Jangan didiemin. Tanyakannya ke website perpustakaan, nanti Ya, di sana ada live chat, kemudian nanti bisa ditanyakan di jam kerja tadi, jam 8 ya, sampai jam 4 ya Pak. betul. Baik, terima kasih Pak Roswan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini dari Jasmine, untuk bagian keuangan. Jasmine bertanya, kalau belangko pembayaran fisiknya itu Jasmine ini di semester 1, belangko pembayaran fisiknya tidak ada. Apa yang perlu dilakukan? Bagaimana Ibu Erti? Masih semester 1 gitu ya. Iya, semester 1 Bu. Ya, sama gitu ya. Kalau untuk yang semester 1 hilang, sedangkan butuh untuk nantinya pengurusan bebas keuangan gitu ya. Kalau untuk semester 1 nanti akan dicek lagi jika memang data di akademiknya itu sudah ada datanya, itu tidak apa-apa, tidak perlu dicari gitu ya. Yang perlu dicari jika belangko semester akhir itu yang hilang karena misalkan ada pengembalian uang kuliah nih gitu ya, atau misalkan pengurusan PUK. Nah, itu kan membutuhkan apa namanya belangko asli gitu ya. Kalau untuk mahasiswa yang sudah lulus tapi belangko semester akhirnya tidak ada, nah itu yang harus mengurus. Tapi jika mahasiswa S1 gitu ya, mahasiswa S1 dari semester 1 sampai semester akhir lengkap, hanya saja di semester 1 tidak ada, nanti tidak masalah. Selama data di akademik
data pembayarannya sudah oke gitu ya, sudah lunas, nah tidak ada masalah. Yang bermasalah jika di semester 1 mahasiswa tersebut cicilan nih misalnya. Cicilan dan baru membayar cicilan semester 1. Cicilan pertamanya. Cicilan keduanya belum. Nah, ini kan nanti akan ditagih nih gitu. Kalau misalkan pembayaran lunas di semester 1, lalu mahasiswa tersebut setelah lulus sidang sarjana mengurus bebas keuangan, tetapi belangko semester 1-nya hilang, selama data di akademiknya itu ada, nggak usah dicari, nggak apa-apa, sudah oke gitu ya. Kalau misalkan data di akademiknya tidak ada, bagaimana Bu? Kembali lagi, kalau data di akademik tidak ada, silakan bisa ke Bank DKI yang di Gunadarma Depok untuk meminta rincian atau perinan pembayaran semesternya yang hilang gitu ya. Semoga membantu jawabannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erti. Ini juga menjawab pertanyaan dari Rifka di Aristiani. Rifka juga bilang kalau bukti pembayaran belangko pada semester 1-nya itu tidak ada dan dia membayar cash langsung ke banknya. Jadi kalau semester 1 itu tidak masalah ya Bu. Nah, ini Ya. perlu digarisbawahi. Ya, jadi kalau misalkan semester 1 nih, mahasiswa tersebut kan kalau S1 8 semester gitu ya, jadi tidak masalah selama data di akademiknya sudah lunas gitu ya, sudah lunas, sudah oke gitu. Jadi tidak akan ditagih karena memang di student site-nya itu sudah ada. Ya, data di akademik sudah oke. Nah, yang digarisbawahi jika belum oke itu bagaimana ya tadi? Silakan ke Bank DKI yang di Depok. Nah, terkadang mahasiswa yang pecah belangko, kemudian nanti cicil 2-nya itu sudah membayar, tapi belum masuk ke student site gitu. Nah, itu yang perlu diurus kembali ya, Bu. Betul. Yang penting bukti bayarnya, misalkan nih cicil 2 sudah bayar, tetapi belum lapor gitu ya. Berarti kan belangko cicil 2-nya masih dipegang mahasiswa nih gitu ya. Karena belum lapor itu, maka di akademik masih belum oke cicilan keduanya. Nah, silakan kalau sudah membayar, berarti kan sudah memiliki bukti fisik belangkonya ya. Itu jangan sampai hilang, silakan lapor. Nanti akan diupdate datanya bahwa mahasiswa tersebut sudah membayar cicilan kedua semester berapa. Semoga terjawab pertanyaan dari Rita. Terima kasih Bu Erti. Jadi untuk semuanya juga kalian bisa ngecek lagi pembayaran di student site itu kan ada bagian pembayaran ya. Nanti dari semester 1 sampai semester 8 apakah saya sudah terdata semuanya. Jika ada ketidaksesuaian, nah kalian bisa urus hal tersebut gitu, bisa ditanyakan. Jadi sudah mulai peduli dari sekarang, jangan sampai nanti di akhir pada saat mau daftar sidang ternyata masih ada 1 semester yang belum bayar atau masih ada tunggakan, tagihan, padahal sudah lunas semua. Nanti malah jadi tersendat untuk daftar sidang. Ya, itu juga ada jadi masukan tuh Bu Pujitul ya. Jadi kalau misalkan masih ada waktu longgar, betul segera di cross check belangkonya dari awal sampai akhir. Karena kejadian yang sudah pernah terjadi gitu ya, pada saat mengurus bebas keuangan ternyata datanya atau belangkonya tidak lengkap. Lalu diminta tolong untuk mencari bukti belangko fisik akhirnya karena memang ada pengembalian uang kuliah. Jadi mahasiswa tersebut kesal sendiri gitu, kok diribetin sih gitu. Padahal sudah diinfo di email, balasan email gitu ya, apa saja yang harus dibawa. Nah, mumpung masih ada waktu longgar nih, dicek and recheck kembali belangko-belangkonya, KRS-KRS-nya, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Erti. Kemudian kembali lagi ke bagian perpustakaan. Ini pertanyaan dari Dita Puspita kepada Pak Roswan. Apabila virtual account sumbang buku itu invalid, Pak. Nah, ini harus lapor ke bagian perpustakaan lagi atau menunggu secara otomatis virtual account-nya terupdate di student site. Bagaimana Pak Roswan? Ya Bu, kalau invalid tadi sudah saya jawab lewat chat, itu harus ajukan kembali ya Bu. Berarti mengajukan kembali ya Pak? Nanti hubungi petugas, nanti akan dibukakan kembali, misalnya kadaluarsa ya,
akan dibukakan kembali aksesnya untuk pengajuan kembali. Kayak gitu. Kalau untuk pengajuan kembali itu, apakah ada proses waktu menunggunya gitu Pak? Misalnya setelah 1 hari baru kemudian dikirimkan virtual account, atau saat itu juga bisa langsung ada terupdate di student center? Ada Bu, jadi proses pengajuan kembali karena kadaluarsa itu pengajuan kembali dari mahasiswa, dan kita akan ajukan ke Bank DKI-nya lagi, prosesnya 1 sampai 3 hari gitu. Biasanya sih 1 hari kalau tidak ada apa-apa ya. Tapi pokoknya paling lama 3 hari, kalau nggak muncul lagi ya tolong dilaporkan. Terus kadang-kadang ada belangko invalid itu biasanya karena transfer beda bank. Kalau transfer beda bank itu kadang-kadang salah milih menu clearing, sehingga itu jadi belangkonya invalid. Jadi saran saya sebaiknya bayar belangkonya itu via Bank DKI lewat aplikasi Jack One atau datang langsung ke teller gitu ya. Yang sering bermasalah biasanya dari Bank BCA ke DKI. Itu yang paling sering kita temui. Itu sih Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi kalau misalnya ingin membayar ya cari aman saja gitu ya Pak. Jadi langsung ke Bank DKI-nya ataupun lewat Jack One Mobile. Iya. Atau kalau kasus yang sering saya temui juga, misalnya mahasiswa tidak bisa membayar dari M-Banking BCA, itu bisa terkadang masalahnya selesai dengan memilih pilihan tarif untuk tarif untuk transfernya Pak. Kan jadi ada yang 6.500, ada yang 2.500. Nah, itu bisa Ya. pilih yang 6.500. Biasanya kalau pilih yang itu nanti sukses gitu. Oh Itu gitu, bisa, iya. ya, Memang bisa dicoba. agak tricky ya kalau lewat bank lain itu. Iya. Harus pinter ininya, milih menunya, karena itu bukan menu clearing kalau virtual akun itu, menu transfer biasa. Baik. Jadi disarankan untuk langsung ke Bank DKI saja ya Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Iya. Semoga terjawab di kampus kita. Baik, silakan ditanyakan kembali kepada bagian SKPI, perpustakaan, keuangan, dan juga kader center. Silakan dimanfaatkan waktu tanya jawab ini dengan baik supaya nanti pada saat proses untuk pengurusan daftar sidang, terus kemudian setelah sidang itu bisa lancar gitu, tidak ada kendala. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bu, saya Bu, Iya. karena aku baru daftar sidang ya Bu, udah dapat surat keterangan sidang. Itu kan yang Ibu bilang aku Mohon kirim. maaf Nadia, boleh on cam terlebih dahulu Nadia? Oh, boleh, Bu. Oke Bu. Nah, silakan. Selamat siang Bu. Jadi aku ingin bertanya, kan aku sudah dapat SK untuk sidang, terus berarti tinggal daftar ke email yang tertera untuk penelitian ilmiah, untuk sidang penelitian ilmiah. Nah, itu belum dapat SKPI-nya kan berarti ya Bu? Baru mendaftar sidang, kemudian? Iya, itu belum dapat, berarti belum dapat SKPI-nya ya Bu berarti? Ini ditujukan berarti untuk bagian SKPI ya. Dipersilakan Ibu Dr. Tina Anggraini. Ibu Dina. Sepertinya Ibu Dina sedang gangguan ya. Baik, siapa tadi Nadia ya. Ini berarti Nadia baru akan mendaftar nanti baru akan mendaftar sidang sarjana gitu. Terus kemudian apakah sertifikat PI-nya maksudnya? Apakah itu masuk ke dalam SKPI begitu? Halo, Nadia? Bukan Bu, tapi lebih ke saya baru daftar untuk sidang penelitian ilmiahnya Bu. Oh, baru akan berarti belum sidang ya? Belum sidang, cuma baru dapat untuk sidang surat sidang untuk lanjut ke sidang untuk penelitian ilmiahnya Bu.
baru ngirim PPT, baru ngirim untuk sidangnya, bukan sudah sidangnya gitu. Baru mau Baik. sidang, begitu Bu. Oke. Ya. Hanya saja perlu diketahui kalau SKPI itu kan surat keterangan pendamping ijazah. Jadi nanti terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, terus kemudian terkait prestasi-prestasi, nah itu yang nanti akan dimasukkan di surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kalau misalnya Nadia itu baru mau daftar PI, itu belum masuk berarti SKPI itu nanti diurusnya setelah sidang sarjana selesai gitu. Nanti mahasiswa akan dapat SKPI-nya seperti itu. Jadi selain ijazah nanti akan mendapatkan SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi kalau misalnya baru akan sidang PI berarti masih belum, ya, karena masih belum selesai. Maksudnya masih ada tahap selanjutnya untuk mendaftar sidang sarjana dan lain sebagainya. Begitu Nadia. Oke, berarti ngikutin proses penelitian ilmiah dulu ya Bu, sampai sidangnya, sampai revisinya, baru serahin ke perpus, baru dapat SKPI-nya Bu. Iya, itu nanti. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya ada yang mau bertanya secara langsung lagi? Silakan. Ini ada pertanyaan kembali dari Fahri dan juga Yuni terkait mengenai syarat bebas keuangan. Nah, berarti ditujukan kepada Ibu Erti. Untuk syarat bebas keuangan ini, apakah hanya dibutuhkan semester-semester akhir atau semester 1 sampai 8, Ibu? Sepertinya tadi Ibu Erti juga sudah menjelaskan ya. Mungkin bisa diulang, Ibu. Mohon maaf. Kemudian, jika belangko pembayaran dari semester 1 sampai 7 hilang, ini harus diurus belangko fisiknya. Atau status pembayaran di student site saja ditunjukkan gitu. Itu bagaimana Ibu Erti? Dipersilakan Ibu Erti. Baik, terima kasih Bu Jatuh. Baik, terkait pertanyaan dari Fahri dan juga Yuni ya. Untuk belangko, pada saat kalian mengurus bebas keuangan setelah sidang, itu pasti oleh staf loket akan di-replay emailnya untuk membawa semua belangko yang dimiliki ya, dari semester 1 sampai semester akhir ya. Terus bagaimana jika hilang? Nah, kalau hilang, mumpung masih ada waktu nih, mumpung masih ada waktu longgar, ada spare waktu sampai nanti kalian benar-benar datang ke loket keuangan, silakan dicek di akademik ya. Silakan cek di akademik, datanya sudah ada, sudah lunas semua gitu ya. Kalau sudah lunas semua, berarti tidak ada kendala ya, insya Allah seperti itu ya. Yang ada kendala ya tadi, jika masih ada cicilan kedua yang belum dibayar di salah satu semester tersebut gitu ya. Kalau hilang ya mau nggak mau ya harus diurus gitu ke loket keuangan gitu ya. Tetapi jika kalian membayarnya lunas semua dari semester 1 sampai semester akhir lunas gitu ya, seperti yang saya katakan, kalau ada pengembalian uang kuliah itu harus dengan belangko asli fisiknya gitu ya. Nah, belangko fisik asli itu kalau hilang seperti apa? Ini kondisi kalau ada kelebihan uang kuliah ya. Ya, kalau misalkan hilang seperti yang sudah saya jelaskan, mbaknya atau masnya bayar melalui apa nih gitu ya. Kalau misalkan bayar langsung ke Bank DKI, berarti langsung aja ke Bank DKI yang di Depok untuk minta perinan apa namanya bukti bayar per semesternya gitu ya. Tapi kalau misalkan bayarnya via banking gitu ya dan masnya atau mbaknya mau mengurus ke bank yang bersangkutan minta apa namanya kopi rekening korannya silakan gitu ya. Yang jelas tolong dicek and recheck dulu nih di data akademik gitu ya. Kalau misalkan sudah oke, lunas semua, insya Allah tidak ada kendala. Tapi alangkah baiknya
dipersiapkan dari sekarang deh, dicek and recheck dulu, barangkali terselip di map yang mana, atau disimpan oleh ibu, atau disimpan oleh ayah gitu ya untuk belangko fisiknya. Nah, coba ditanyakan, barangkali masih bisa dikumpulkan. Kalau misalkan sudah ditanyakan tidak ada, sudah dicari tidak ada, ya seperti yang tadi saya bilang, selama itu data di akademiknya tidak ada, ya silakan ke Bank DKI yang di Depok untuk meminta perinan gitu ya, bahwa kalian sudah hilang nih bukti bayar belangko semester sekian sampai semester sekian. Silakan ke Bank DKI yang di Depok. Semoga membantu jawabannya ya, yang bertanya tadi. Nah, terima kasih Bu Erti. Ini juga menyambung pertanyaan dari Jen Karina. Kalau misalnya Jen ini membayar semester 1 semester sampai semester 8 dari BCA, terus kemudian apakah bisa melampirkan bukti screenshotnya saja, apa namanya screenshot berhasilnya gitu Bu. Nah, atau dia harus ke Bank DKI. Sepertinya tidak bisa ya Bu kalau ke Bank DKI. Jadi kalau misalkan pembayarannya berarti langsung transfer ya, dari semester 1 sampai semester 8 ditransfer langsung nih dari Bank BCA ke Bank DKI gitu ya. Pertama tadi cek dulu di akademik sudah oke belum gitu ya. Kalau sudah oke ya alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ada kendala atau misalkan ada pengembalian uang kuliah gitu ya. Kalau ada pengembalian uang kuliah kan harus bukti asli gitu ya, bukti fisik asli belangkonya. Nah, kalau hilang diurus yang semester 8-nya deh gitu. Karena kan misalkan kalian lulus di semester 8 nih, ternyata ada pengembalian uang kuliah di semester 8 tersebut. Berarti kan harus ada belangko fisiknya. Nah, silakan dicari. Atau kalau mau pengganti yang valid, ya itu tadi ke Bank DKI Depok saja, minta perinan untuk kalian membayar semester 8 itu tanggal berapa. Seperti itu udah bisa menggantikan belangko semester akhir yang hilang. Semoga jawabannya membantu. Jadi terima kasih Ibu Erti. Jadi pertanyaannya ini terkait banyak banget dari keuangan, pertanyaannya terkait dengan bukti bayar. Jadi mulai dilihat lagi student saya dari sekarang, apakah memang sudah clear semua tentang pembayaran, jangan sampai ada tunggakan-tunggakan, terus kemudian kalau ada tunggakan atau ketidaksesuaian, langsung dicari bukti bayarnya ya. Terus kalau misalnya memang hilang atau sudah nggak ada lagi gitu bukti bayarnya, nah itu langsung diurus dari sekarang. Mumpung waktunya masih panjang gitu, jadi jangan sampai nanti di detik-detik terakhir sudah pendaftaran sidang itu masih ribut terkait dengan pembayaran ya Bu. Ya, betul. Silahkan, apakah ada yang mau ditanyakan lagi untuk pembicara di sesi 1 kita hari ini, keuangan, kemudian karir center, kemudian SKPI, dan juga bagian perpustakaan. Silahkan. Silakan kami berikan kesempatan lagi untuk yang mau bertanya. Silakan dimanfaatkan dengan baik sesi 1 ini, karena nanti di sesi 2 itu sudah diisi oleh pembicara yang berbeda lagi, yaitu dari bagian PSMA, kemudian bagian transkrip, dan juga bagian sidang. Jadi untuk pembicaraan kita di awal ini sudah tidak bisa lagi kalau kalian mau bertanya ya, karena sudah lewat seperti itu. Silakan. Ya, sepertinya sudah cukup jelas
sudah cukup jelas penjelasan dan juga jawaban-jawaban dari 4 pembicara kita pada sesi 1 ini. Berarti dengan begitu sesi tanya jawab pada sosialisasi tugas akhir sesi 1 ini atau sesi pagi ini kita sudahi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi kedua dengan 3 pembicara, yaitu bagian PSMA, kemudian bagian transkrip dan juga bagian sidang. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat yang akan diserahkan kepada 4 pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Roswan Budi Utomo, Ibu Dr. Dina Anggraini, kemudian Ibu Desi Wulandari, dan juga Ibu Erti Nurhatiwati. Dipersilahkan kepada Ibu Dr. Nuke Farida selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma untuk dapat menyerahkan sertifikat kepada 4 pembicara kita. Minta tolong juga kepada Bapak Ahmad Nasir untuk dapat membantu penyerahan sertifikat ini. Dipersilakan Ibu Nuke. Ibu Nuke. Maaf, maaf, bentar. Tadi sambil bimbingan. Ya, mohon maaf Ibu. Silakan Ibu Gimana, mohon maaf. untuk menyerahkan sertifikat. Sertifikat pertama akan diserahkan kepada pembicara kita dari bagian perpustakaan, yaitu Bapak Dr. Roswan. Ya, baik. Sebentar, Ibu. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Roswan Budi ya dari dari bagian perpustakaan yang sudah menyampaikan tips-tipsnya gitu ya, bagaimana proses untuk uploading sampai nanti bebas perpustakaan maupun semua buku. Semoga kedepannya bisa dilaksanakan dengan baik oleh mahasiswa yang akan lulus ya, tahun ini. Mohon diterima Pak Roswan secara simbolik. Baik. Baik Bu Nuke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya yang bisa saya berikan tadi. Terima kasih Bu Nuke. Ya, amin. Ya, baik. Yang kedua mungkin ditampil ini belum tampil ya. Bu Dina ya? Ibu Dina. Yang kedua Bu Dina ya? Iya Ibu. Betul? Ya. Baik, terima kasih juga kepada Ibu Dr. Dina Anggraini di bagian SKPI atas sosialisasinya pada mahasiswa untuk memahami pentingnya SKPI itu buat portofolio mahasiswa nanti saat mereka bekerja. Terima kasih Bu Dina atas partisipasinya. Saya serahkan sertifikat simbolik. Baik, sepertinya Bu Dina-nya sedang gangguan, Ibu. Ya, baik. Selanjutnya kepada Ibu Erti ya. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Erti. Ya, baik. Sebentar, Bu. Bisa dulu. Baik, terima kasih kepada Ibu Erti dari bagian keuangan. Ini yang sangat krusial ya bagi mahasiswa nanti di akhir, karena ini akan berkaitan dengan ijazah dan transkrip serta SKL Anda semua ya. Jadi mohon diperhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erti. Jadi nanti tidak ada serangan-serangan pelajar lagi kepada jurusan. Jadi mohon nanti disampaikan ya kepada teman-temannya yang tidak sempat hadir hari ini ya. Karena Bu Erti sudah sangat-sangat jelas ya memberikan case by case ya, memberikan informasi case by case, terutama yang sering terjadi ya dihadapi oleh mahasiswa yang sudah lulus gitu ya. Mohon untuk memperhatikan loket-loket ya yang sudah diberikan kepada Ibu Erti di loket mana aja yang terkait dengan mengurus keuangan.
Terima kasih Bu Erti atas partisipasinya. Mohon diterima ya sertifikat dari kami sebagai apresiasi Baik, terima kasih Bu Dokter. pada Ibu. Terima kasih Bu Erti. Iya, nuhun. Terima kasih Bu Dokter Neke. Ya. Dan yang terakhir Ibu Desi ya, Bu Desi, Ibu Dr. Desi ya. Wulandari ya atas partisipasinya. Terima kasih Bu Desi, ini juga nggak kalah penting terutama nanti bagi keberlanjutan akreditasi Vkom karena research study ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana penyerapan ya lulusan komunikasi Gunadarma di berbagai bidang ya baik di industri maupun di institusi pendidikan atau instansi pemerintah lainnya. Ini sangat penting bagi keberlanjutan akreditasi Fakultas Ilmu Komunikasi ya. Jadi mohon juga diperhatikan pada mahasiswa untuk tidak sungkan-sungkan ya untuk upload ya, untuk update info ya di mana Anda bekerja nanti ya, berapa kali Anda melakukan pindah-pindah pekerjaan juga sangat penting ya bagi kami, di tempatnya di mana gitu, karena ini menjadi pelaporan penting nanti bagi kami untuk akreditasi itu jadi penting buat Anda semua untuk bisa diterima di berbagai instansi pemerintah yang levelnya udah level advance gitu ya. Kita percaya akhirnya Fakultas Ilmu Komunikasi itu sudah terpercaya ya untuk meluluskan lulusan komunikasi yang bisa bersaing ya secara global. Terima kasih Bu Desi, Ya, WAP Ibu, ya sama-sama. atas Semoga ya alumninya pesan-pesannya. mendapat kerja nanti semuanya sukses ya, Bu. Amin, amin, amin. Ya, ya. Terima kasih Bu Desi. Mohon diterima sertifikatnya sebagai bentuk apresiasi kami atas partisipasi Ibu. Ya, sekian Bu Pojiatus, dikembalikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Dr. Nurka Farida atas kesempatannya sudah memberikan sertifikat kepada 4 pembicara kita di sesi pagi hari ini. Baik, sebelumnya kita ada foto bersama terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya. Diminta untuk Bapak Ahmad Nasir agar membantu untuk foto bersama. Silakan Pak. Baik, untuk para mahasiswa silakan diaktifkan kameranya ya. Ya, masih ditunggu, ini baru sekitar 10 mahasiswa nih dari 300-an yang mengaktifkan kamera. Oke, baik, nampaknya hanya beberapa mahasiswa saja. Kita mulai untuk dokumentasi. Silakan ditahan senyumnya ya selama beberapa detik. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Masih ditahan untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, di slide selanjutnya masih belum ada yang aktifkan. Saya kembalikan kepada Ibu Fauziatul Arifah. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Nasir. Foto bersama tadi itu menandakan bahwa sesi pagi kita sudah selesai, tapi jangan lupa untuk nanti bergabung lagi dengan acara sosialisasi tugas akhir ini di jam 1, kita mulai jam 1, nanti
mahasiswa itu tidak perlu untuk keluar dulu ya. Jadi tetap apa namanya berada di Zoom ini, kemudian nanti kita mulai lagi di jam 1 oleh 3 pembicara, yaitu dari PSMA, transkrip, dan juga bagian sidang. Kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk 4 pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Roswan, Ibu Dr. Dina Anggraini, Ibu Erti Nurhatiwati, dan juga Ibu Desi Wulandari atas kesempatannya sudah berbagi informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma. Kalau begitu, sekarang kita break isoma. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.